Kembali kepada bertanya. Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi. Dan seterusnya ada 12, 13. Ini selama berapa? Kalau ibu berpikir sedikit. Selama 23 tahun. Lihat. Beliau jadi nabi, jadi rasul. Dari hari pertama beliau jadi nabi, jadi rasul. Sampai beliau wafat. Berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 23 tahun beliau jadi nabi, jadi rasul, pertanyaan yang diajukan kepada beliau dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran cuman 12 atau 13. Ini luar biasa, para sahabat itu bukan tipe-tipe manusia yang banyak nanya. Makanya para sahabat tidak binasa. Para sahabat umat Muhammad SAW tidak dibinasakan. Tidak seperti umat-umat terdahulu dibinasakan. Bayangkan, baru satu ayat. Baru perintah Allah satu. Idbahu baqaratan. Sembelihlah sapi betina. Muncul pertanyaan apa tidak? Muncul. 1, 2, 3, banyak pertanyaan. Yang kan kalau mereka semangatnya adalah semangat taat sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, apa yang Rasul perintahkan kepada para sahabat, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan dulu, berat sekali ayat itu bagi para sahabat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah. Tapi para sahabat ketika oleh Nabi dikatakan, ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na, maka para sahabat serempak mengatakan sami'na wa ata'na, walaupun ayat itu berat sekali, bahkan nggak bisa diamalkan. Nggak bisa diamalkan. Nggak mungkin ada manusia bisa mengamalkan ayat itu. Oleh karena itu, ketika para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na, ayat itu dimansuh. Dimansuh oleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini karakter para sahabat. Ciri khas para sahabat seperti ini. Jadi semangatnya itu semangat taat, semangat beramal, bukan semangat nanya. Beda dengan Bani Israel. Begitu diperintah satu ayat turun, idbahu baqaratan, sembelihlah oleh kalian sapi betina. Bukannya cepat-cepat nyari sapi betina, cari sapi betina dengan cari sapi jantan, kira-kira gampangan mana, murahan mana? Betina. Betina. Murah sekali, mudah sekali. Kan di mana-mana hewan itu biasanya yang gagah, yang cakep, yang menarik, yang jantan apa yang betina? Biasanya yang jantan. Kalau manusia agak beda ya. Yang cantik, yang menarik, yang molek, yang berdandan itu biasanya ibu-ibu, mak-mak ya. Kalau hewan kan biasanya tidak. Yang mahal, yang menarik, itu yang jantan. Maka Allah mengatakan baqaratan, bukan baqaron. Bukan bakor, tapi baqarah. Artinya betina, artinya mudah sekali. Murah sekali, gampang sekali. Seandainya Bani Israel itu semangatnya semangat taat, sami'na wa ata'na, selesai. Hari itu juga, barangkali jam itu juga, barangkali menit itu juga. Begitu turun ayat itu, Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyuruh Bani Israel menyembelih sapi betina. Menit itu juga, mungkin detik itu juga selesai. Tapi dasar Bani Israel bukannya nyari sapi betina, malah nanya. Malah nanya. Tanyakan kepada Tuhanmu. Kedengarannya juga nggak enak ya. Bukan tanyakan kepada Allah, tanyakan kepada Tuhan kita, tapi tanyakan kepada Tuhanmu. Sapi betina yang warnanya apa? Dijawab kuning. Yang umur berapa? Yang sudah buat kerja atau belum, dan seterusnya. Maka semakin sulit.
Ketika dikatakan yang kuning, masih lumayan walaupun lebih sulit. Ditambah yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, itu semua gara-gara pertanyaan mereka. Disinilah Nabi memperingatkan kita, mentahdir kita semua, dosa besar adalah orang yang gara-gara pertanyaan dia, lalu yang ringan menjadi berat. Yang mestinya enak menjadi tidak enak. Ini tidak boleh. Ya. Apalagi ini terhadap Allah Rabbul Alamin, zat yang maha tahu. Allah ini maha tahu. Tidak mungkin Allah kelewatan. Ya. Ketika Allah menginginkan sapi betina warna kuning, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda dan seterusnya, tentu sudah disebutkan di awal. Ketika Allah tidak menyebutkan, memang begitu maunya Allah. Sami'na wa ata'na saja. Di sini maka jangan pernah kita bertanya ketika Allah lewat lisan Nabi mengatakan jangan minum pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri. Ibu nanya, emang kenapa? Kalau ibu nggak nanya, alhamdulillah. Berarti jiwa Bani Israel tidak ada di ibu. Ya. Kalau ibu nanya, ibu kalau duduk mungkin bersila atau simpuh, jangan menyandarkan tangan kiri ke belakang. Jangan menyandarkan tangan kiri, dua tangan boleh, tangan kanan boleh. Yang tidak boleh adalah tangan kiri ke belakang, ke samping boleh, ke belakang yang tidak boleh. Ya. Alhamdulillah ibu nggak nanya, ya. Yang jarang ngaji manhaj, yang tidak diajarkan cara beragama yang benar, apalagi tauhid, di mana-mana pengalaman saya ketika saya sampaikan gini, gak nanya, terutama ibu-ibu. Emang kenapa, Pak? Kalau boleh nanya emang kenapa, banyak sekali. Emang babi ada apanya, nggak boleh dimakan? Emang jumroh ada apanya, mesti dilempar-lempar? Emang hajar aswad ada apanya, mesti dicium-cium? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa nunjuk dengan jari? Bukankah kurang sopan itu? Yang sopan kan pakai jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Orang yang bertanya seperti ini, tentu dia akan menghabiskan energinya karena banyak sekali. Berapa banyak perintah Allah, perintah Rasulullah yang tidak bisa dinalar oleh logika akal kita, bahkan nurani kita. Jangankan logika akal, nurani aja nggak terima. Bayangkan ibu lagi disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh orang, disanjung-sanjung. Oleh Nabi, ibu disuruh ngambil apa? Wa idza ra'aitumul maddahin fa'thu fi wujuhihim pasir, debu, tanah. Suruh naburin ke wajahnya. Kan nggak sesuai dengan nurani. Masa begitu? Ya kan? Nanya lagi nih, kenapa? Itu perintah Nabi. Jika engkau sedang disanjung-sanjung seseorang, sanjungan di sini, sanjungan yang berlebihan ya. Bukan Anda bisa, insya Allah. Ini memang bidang Anda. Anda kan ranking pertama. Anda kan ini ilmiah. Kan beda dengan sanjungan-sanjungan yang istilahnya lebay, ya, yang berlebihan. Ibu bisa bedakan. Nah, ketika ibu disanjung-sanjung berlebihan, apalagi ibu orang kaya, pejabat, kemudian yang nyanjung-nyanjung ada maunya. Nah, Nabi memerintahkan ambil pasir, taburkan ke mukanya. Tentu ini tidak sesuai dengan nurani kita. Tapi begitulah. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, itu untuk kita taati.
Bukan untuk kita timbang-timbang dengan nurani, dengan akal, dengan logika. Lah sama-sama anak. Sama-sama anak. Abangnya laki-laki dapat 100 juta warisan. Adiknya yang perempuan cuman 50 juta. Coba nurani siapa? Padahal lahir dari rahim yang sama, dari ayah yang sama. Cuman beda jenis kelaminnya. Itu pun bukan permintaan dia kan. Nggak ada orang yang bisa mesan kepada Allah, saya ingin jadi laki-laki, saya ingin jadi perempuan. Itu semua kan takdir dari Allah. Kenapa hanya karena beda jenis kelamin dibedakan 1:2? Walil rijali hadzul unsayain. Nurani, akal, logika sepertinya tidak terima. Dan biarin, karena kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu tidak harus menunggu sesuai dengan logika, akal, nurani, dan seterusnya. Karena ini agama, keyakinan. Bukan hasil olah fikir manusia. Filsafat, hasil olah pikir manusia, teori ini, teori itu, ilmu pengetahuan, itu sesuai dengan nalar logika. Agama tidak. Agama adalah keyakinan. Barangkali ibu masih ingat, kalau agama itu harus minta izin kepada nalar, kalau untuk taat kepada Allah itu harus pikir-pikir, maka siapa yang pantas berfikir-fikir sebelum menjalankan perintah Allah, atau bahkan menolak perintah Allah, masih ingat? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim diperintahkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahkan istilah kita perintah gila. Bagaimana seorang ayah disuruh menyembelih anaknya sendiri? Ini kan gak waras, ini gila. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar tidak peduli karena taat kepada Allah, tidak minta izin kepada akal. Karena akal manusia terbatas. Adapun kekuasaan Allah, ilmu Allah tidak terbatas. Ya.